Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andika Riston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 27 Januari 2025, teman-teman, hari Senin kembali ya. Market akan kembali volatile untuk perdagangan hari ini, jadi siap-siap ada banyak sekali order book yang masih ketahan di weekend kemarin dari produk ETF dan juga dari beberapa produk derivatif yang berhubungan dengan market kripto gitu. Jadi siap-siap dengan volatilitas menjelang juga beberapa hari ke depan akan ada tahun baru China, tahun baru Imlek ya. Jadi ya mungkin market akan slowing down kembali di akhir bulan Januari ini. Teman-teman, hari ini di Indonesia ada perayaan Isra Miraj ya. Selamat bagi teman-teman yang merayakan. Kemudian dari beberapa data dari market, ada manufacturing PMI hari ini dari China jam setengah 9 pagi. Kemudian ada new home sales dari Amerika Serikat jam 10 malam. Dua data penting tersebut kemungkinan akan memberikan impact terhadap yuan China dan juga indeks dolar. Siap-siap dengan volatilitas yang ada pada market. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu token Mag7 SSI. Ini bakalan listing ya di Gate.io, dan teman-teman bisa melakukan staking atau mining jika teman-teman sudah memiliki token SOSO. Ini adalah token dari SOSO Value yang secara resmi sudah diluncurkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya SOSO Value, teman-teman pasti sudah melihat kenaikan harganya ya. Dan bagi yang belum, kalian bisa staking stablecoin USDT kalian di Gate.io. Ya, staking dengan APR sekitar 91,2%. Teman-teman bisa mendapatkan token SOSO Value kalau teman-teman staking USDT kalian di Gate.io. Gitu. Jadi bagi yang tertarik bisa cek langsung linknya di kolom deskripsi. Teman-teman, update terbaru datang lebih banyak dari Ethereum. Ethereum baru saja meluncurkan sebuah produk bernama Ether Realize. Ya, ini adalah semacam perpanjangan project yang dibikin oleh Ethereum guna untuk mempromosikan atau untuk mempercepat adopsi, membawa institusi besar ke jaringan dari Ethereum. Ini project yang mereka perkenalkan ya, dan tentu saja bisa memberikan impact terhadap Ethereum ke depannya. Terus Ethereum juga dikabarkan akan melakukan upgrading yang lumayan masif, yang lumayan besar. Jadi berita terbarunya memang Ethereum ini lagi dilanda masalah performance yang cenderung menurun. Kemudian juga Ethereum dibilang kalah saing dengan layer kedua dari Ethereum itu sendiri. Lalu ada beberapa developer mereka yang juga memutuskan untuk mundur dari project Ethereum gitu. Nah, Ethereum mencoba buat tetap bisa bertahan dengan cara berencana untuk melakukan upgrading terbaru mereka untuk mencapai efisiensi yang lebih baik begitu. Dan ini tentu saja bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting ya untuk memastikan Ethereum masih tetap survive. Nah, ini ada rincian update atau upgrade yang akan dilakukan Ethereum di middle March ya. Di pertengahan bulan Maret nanti akan ada upgrade, namanya adalah Pectra untuk Ethereum. Setelah kemarin Denkan upgrade gagal bikin Ethereum rally, teman-teman, tapi next update ini digadang-gadang sih bisa menjadi salah satu solusi. Salah satu peningkatan yang mereka lakukan adalah untuk meningkatkan reward untuk para staker yang sebelumnya mentok-mentok cuma di 32 Ethereum saja per validator. Sekarang batas maksimumnya ditingkatkan menjadi 2048 Ethereum per validator. Jadi reward staking yang didapatkan oleh para staker cenderung lebih banyak. Itu berarti apa? Itu berarti jumlah Ethereum bisa saja semakin cepat untuk meningkat di market. Artinya ya inflasi bisa lebih tinggi. Ya itu poin negatif sih menurut saya meningkatkan reward ini. Tapi kalau nggak gitu, orang-orang nggak ke-trigger juga. Sebab reward Ethereum yang kecil, ditambah lagi ada penurunan performance, itu bikin harga Ethereum juga nggak growing. Jadi sebenarnya ini posisi yang menurut saya cukup sulit ya untuk Ethereum, kalau melihat dari apa realita yang ada pada marketnya.
gitu. Kemudian mereka juga berencana untuk, mengurangi, fees yang ada pada jaringan Ethereum dan meningkatkan transaction fees untuk layer kedua. Nah, ini dia, ada gap yang sangat-sangat jauh pada Ethereum dan juga layer keduanya, di mana layer kedua Ethereum itu murah banget teman-teman untuk segi transaksinya. Namun di layer satu justru sangat-sangat mahal, sehingga banyak developer yang memutuskan untuk keluar dari Ethereum, ya layer satu pindah ke layer kedua. Nah, ini coba untuk dicari lagi solusinya ya oleh upgrade berikutnya ini. Seperti itu. Jadi upgrade dari Pectra ini nampaknya akan berdampak pada Ethereum layer satu termasuk juga Ethereum layer 2 atau project-project yang ada di layer kedua Ethereum. Seperti itu. Jadi siap-siap aja dengan pembaruan yang ada. Itu mungkin bisa menjadi sentimen negatif untuk layer 2. Kemudian Paradigm ya, salah satu hedge fund, dia melihat bahwa Ethereum saat ini perlu untuk melakukan sesuatu yang lebih. Ethereum can do more. Ya, artinya adalah melihat dari, situasi yang ada saat ini pada Ethereum, yang dianggap Ethereum ini lagi dalam posisi yang benar-benar sulit ya. Nah, salah satu dukungan dari venture capital-nya yaitu Paradigm, itu melihat bahwa Ethereum harus meningkatkan sesuatu yang lebih, ya, sebagai salah satu pemuncak klasemen di market, di crypto market, seperti itu. Dan belum terlalu jelas sih dia bilang apa, atau apa yang harus ditingkatkan, atau saran apa yang bisa diberikan. Tapi yang pasti dia menyoroti sebuah gap yang terjadi pada layer kedua dan juga layer satu pada Ethereum ini, yang bikin demand dari Ethereum itu sendiri justru malah merosot, gitu. Orang-orang banyak beralih ke layer kedua. Kenapa layer kedua Ethereum nggak naik? Ya karena inflasi, teman-teman. Jadi ya, ini ada something yang memang harus diperbaiki sih oleh jaringan dari Ethereum. Kemudian berita datang dari Thorchain, Rune ya, teman-teman, nama tokennya Rune, yang kemarin sempat kena shutdown itu. Jadi operator node memberlakukan jeda 90 hari untuk penukaran TORFI lending, dan ini merupakan sebuah ya indikasi negatif. 90 hari itu 3 bulan, teman-teman. Lama banget ya. Lama banget nggak bisa melakukan trade di TORFI lending. Ya, ini mungkin bisa menjadi sentimen yang negatif untuk Rune, teman-teman. Adanya berita penjedaan cukup panjang. Kemudian ada Jupiter, dikabarkan baru saja mengumumkan adanya Omnichain Network. Ini di tanggal 25 kemarin ya. Jadi berita terbaru, Jupiter, salah satu DeFi atau DEX yang ada di Solana, dikabarkan melakukan peningkatan untuk transaksi Omnichain yang bisa disupport oleh project dari Solana. Jadi Omnichain maksudnya Omni itu banyak, chain itu ya jaringan chain, teman-teman. Jadi dia bisa kompatibel dengan banyak jaringan. Itu. Spesifikasinya sih belum kelihatan ya, tapi di sini ada ditulis beberapa. Peningkatannya itu untuk Omnichain adalah Dove Network, lalu ada Omnichain Ledger Network, dan juga Aggregate Decentralized Identity atau ADI. Itu beberapa peningkatan jaringan yang disupport oleh Jupiter. Kemudian berita yang lain datang dari Donald Trump. Donald Trump ingin mengurangi biaya hampir semua barang dan jasa. Ini akan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa manufacturing dan juga ibu kota kecerdasan buatan dan kripto dunia. Ini yang disampaikan oleh Donald Trump pada acara di Economic Forum kemarin. Dan Larry Fink itu akhirnya menyampaikan tanggapannya. Ya, Fink says US economic strategic may bring rate hikes in futures. Jadi peningkatan ekonomi yang kuat pada Amerika Serikat ini kemungkinan akan membawa The Fed ya akan menaikkan rate-nya, menaikkan suku bunganya kembali di masa depan. Ini jelas menjadi sebuah dilema di mana eksekutif pengen ekonomi growing, tapi bank sentral pengen menurunkan inflasi, yang berarti ekonomi harus slow aja gitu, teman-teman. Jadi ya dinamika ini, ketidakpastian ini bikin market juga mengkalkulasinya dengan sangat-sangat cermat. Jadi kalau teman-teman melihat pergerakan harga
dari kripto belakangan nggak terlalu gerak ya, yaitu impact dari ketidakpastian yang terjadi pada situasi makroekonomi saat ini. Eric Trump dikabarkan ya itu mengkonfirmasi bahwa kripto dengan basis US itu akan mendapatkan zero capital gain tax, jadi tidak dikenakan pajak ya. Jadi berita terbaru ini merupakan sebuah berita yang menurut saya cukup unik dari Amerika Serikat, di mana proyek-proyek seperti XRP, Hedera, kemudian Cardano, Algorand, Litecoin, dan juga proyek-proyek lain yang ada kaitannya dengan US project ya. Kemarin aku sudah sempat posting sih. Nah, ini dia token landscape, di mana di sini ada beberapa kategori terkait dengan crypto made in US. Contohnya ada Ondo Finance, ada Render, ada Link, ada Cardano, ada Filecoin, Sui, OP, Optimism ya, Zen, XRP, Solana, dan kawan-kawan ini adalah crypto made US yang tidak dikenakan pajak gitu. Jadi pajak capital gain-nya dibikin zero oleh Trump. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus gitu. Tapi untuk yang non US based project itu nampaknya akan menghadapi pajak sampai 30%. Negatif, negatif untuk project-project narasi di luar non US project ya. Itu. Jadi kalau teman-teman melihat mungkin akan ada narasi baru, yaitu narasi US crypto ya di market. Itu, teman-teman, dari beberapa data yang penting. Nah, di Twitter cukup ramai juga kemarin ada postingan-postingan penting. Salah satunya adalah pasokan pemegang jangka pendek dari Bitcoin itu melanjutkan tren kenaikannya. Jadi secara jangka pendek kita masih akan mendapati tren bullish pada market Bitcoin ataupun juga beberapa altcoin. Itu indikasinya menunjukkan sinyal yang cukup positif. Yang Peng Zhao juga kemarin nge-tweet, stick with fundamental, time will be on your side. Ya, tetaplah berpegang pada fundamental. Waktu akan berpihak pada Anda. Pasar sedang panas, mungkin memiliki banyak peluang atau hasil yang cepat. Namun yang terbaik adalah berpegang teguh pada fundamental. Jadi teman-teman, Sisi di 2 kali kesempatan ya, dia udah nge-tweet untuk pertama, udah dulu spekulasinya di meme token, itu tweet yang pertama intinya. Yang kedua, ini tweet yang terbaru membahas tentang fundamental. Jadi kembali lagi kepada fundamental, project-project fundamental. Ini kayaknya udah dikasih arah-arahan nih untuk teman-teman yang suka main di meme, ya udah mulai harus mencari project-project yang punya fundamental. Karena dia mengatakan ya, semua akan kembali kepada fundamental. Oke, itu. Kemudian Campengso juga bilang 2 hari yang lalu tentang cryptocurrency for AI. Ya, currency for crypto is crypto ya. AI AI currency is crypto, teman-teman. Jadi mata uang untuk artificial intelligence itu adalah crypto. Aku sendiri nggak tahu apakah kedepannya AI ya, everything about AI itu akan menggunakan kripto dengan bantuan blockchain tentunya gitu. Jadi ya ini bakalan bisa menjadi salah satu narasi juga AI. Lalu BlackRock dikabarkan di minggu kemarin ya, itu sudah menyelesaikan pembelian sampai 1 miliar US dollar akumulasinya. Gitu. Ini dilakukan teman-teman oleh BlackRock sendiri. Bukan ETF ya. Bukan ETF, tapi BlackRock sudah membeli 1 miliar Bitcoin. 1 miliar US dollar berupa Bitcoin gitu. Kemudian Murad. Nah, siapa nih yang nggak kenal Murad? Salah satu influencer di Twitter ya, atau X yang cukup rame. Nah, kemarin dia nge-tweet nih teman-teman, tidak akan ada all season. Nah, ini yang nanya-nanya apakah ada all season atau enggak. Tidak akan ada all season. Tidak ada di tahun 2025. Tapi dia bilang ada 2 yang akan terjadi. Yang pertama adalah extreme hyper gambling will continue, dan yang kedua adalah 2 sampai 3 meme coin akan spike mencapai market cap sampai 100 miliar US dollar plus.
Itu. Jadi dua peningkatan atau dua hal yang akan terjadi tersebut kemungkinan bisa terrealisasi. Gitu. Jadi maksudnya nggak ada meme season, bukan. Maksudnya nggak ada alt season, itu bukan berarti altcoin nggak naik ya. Maksudnya adalah nggak akan ada kenaikan serempak pada altcoin. Altcoin kemungkinan yang naik ya beberapa yang punya sentimen, narasi, ataupun prospek di masa depan. Itu. Jadi sangat penting untuk teman-teman mencari proyek-proyek yang real, proyek-proyek altcoin yang memang punya tujuan, punya kegunaan, punya use case, punya fundamental. Seperti itu. Hanya proyek-proyek itu saja yang survive. Bukan berarti altcoin nggak naik, tapi nggak semuanya bakalan naik. Gitu. Jadi saya sih cukup setuju dengan statement tersebut. Karena melihat dari jumlah koin yang sekarang sudah sangat banyak, apalagi ada AI agent, tahu-tahu koin baru meluncur kemarin langsung rally, koin politik naik, ya kan? Itu bikin ya banyak dana yang dibutuhkan untuk menaikkan koin serempak. Dan saya rasa itu nggak cukup ideal. Sepertinya hanya akan ada beberapa koin saja yang bakalan survive. Itu, ya ini tadi udah ya, short term holder pada Bitcoin meningkat ya, lebih dari 84.500 Bitcoin yang berhasil diakumulasi oleh short term holder. Kemudian gimana nih, apakah Bitcoin akan berpeluang untuk rally ke depannya? Saya rasa sih akhir bulan Januari ini kita akan ada libur ya, libur yang cukup ya bisa dibilang Chinese New Year. Akan ada banyak sekali investor besar yang merayakan. Jadi mungkin mereka akan take 3 hari buat liburan doang. Dan saya rasa minggu-minggu ini bakalan cukup slow untuk pasar. Bitcoin dominance masih sangat kuat, masih sangat tangguh. Pergerakan dari smart money, Bitcoin dominance juga masih sangat bagus. Meskipun di weekend kemarin volume perdagangannya turun. Ethereum sementara sih so far masih strong, but sideways. Ya, beberapa altcoin saya perhatikan mendapatkan selling pressure yang agak dalam kayak WLD turun, lalu ada Fed AI juga trennya cenderung turun dalam jangka pendek. Kemudian Algorand juga mendapatkan pressure. BGB ya, ini juga mengalami koreksi. Kemudian Litecoin juga agak turun. Yaitu beberapa altcoin cenderung kurang begitu menarik. Dari Bitcoin sih hari ini kita akan dapat closing untuk weekly time frame. Overall kita masih close positif. Tren masih berpeluang untuk lanjut bullish ya, khususnya untuk Bitcoin. Dengan Bitcoin dominance yang masih sangat-sangat kuat. Gitu. Ethereum closingnya kalau closing di harga sekarang menurut saya jelek ya buat Ethereum. Menandakan bahwa buyer not ready for all season, teman-teman. Ini ya kebanyakan kalau saya perhatikan sih dari altcoin untuk pergerakannya ya itu nggak ready lah untuk bullish dalam jangka waktu pendek. Mungkin ke depan ya nggak tahu. Kalau ada sentimen bagus bisa jadi gitu. Kalau kita lihat juga dari crypto bubble hanya beberapa altcoin saja yang naik ya kayak JTO, One Inch, proyek-proyek DeFi rata-rata rally kemarin. Oh, meme coin ada Toshi yang mengalami kenaikan juga kayak gitu, AMP. Tapi secara keseluruhan sih menurut saya masih negatif untuk altcoin. Paling itu sih kalau teman-teman mau mencari altcoin yang menarik, perhatikan aja beberapa narasi-narasi berikut. Ada beberapa narasi yang cukup populer. Ada crypto made in US. Ini koinnya yang ada di dalam merah ya, circle berwarna merah ini. Kemudian ada juga koin dengan narasi Coinbase 50 Index. Ini koinnya yang ada dalam jangkauan warna hijau. Contohnya kayak INJ, Matic, Shiba, Dogecoin. Ada juga dengan narasi Grayscale Trust, project-project altcoin yang akan dibikin, yang berpotensi akan dibikin ETF oleh Grayscale kayak Chainlink, Litecoin, XLM, kemudian eCash ya, lalu ada Near Protocol, Ethereum, AAV, Bitcoin. Kemudian ada juga narasi token Trump, World Liberty, Financial, ada Tron, Ethena, Ondo, kemudian Link,
Dari semua project ini yang selalu masuk dalam daftar adalah Chainlink, teman-teman. Jadi Chainlink boleh dipantau buat kalian semua. Jadi paling gitu aja sih untuk update kali ini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Saya nggak banyak komen karena juga market nggak terlalu growing. Dan narasi menunjukkan harusnya sih market masih akan positif secara jangka pendek gitu. Jadi menurut saya kemana arah market masih akan rally. Cuman masalahnya apakah semua koin bakalan rally? Mungkin nggak. Mungkin semuanya akan masuk kepada koin-koin dengan fundamental yang bagus. Teman-teman boleh pantau koin-koin dengan fundamental yang jelas. Gitu. Fair and Greed masih dalam posisi greedy. Sekian aja untuk update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.